Aduh, saya senang banget diundang ke webinar malam ini. Bakar ya di Bali. Malam-malam itu sampai tengah malam. Iya, Oke. siap-siap Mbaknya kalau mau punya bisnis global 2 matahari katanya harus harus siap jadinya siang malam. Iya ya, kadang kita harus ngatur nih malam ini kita harus siap gitu standby. Betul, betul. Oke, boleh langsung cerita Mbak Catherine. Oke. Tanya dulu pengalamannya sebelum ketemu Top Fusion, terus setelah ketemu Top Fusion seperti apa gitu. Boleh, selamat malam teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Ini saya senang banget hari ini diundang sama Mbak Ica dan tim Lion Victory ini untuk sharing ya di sini. Selamat malam semuanya, nama saya Catherine Firia, latar belakang saya sarjana arsitektur dari Universitas Indonesia. Habis itu saya masih kuliah lagi S2 di bidang retail management, itu di salah satu kampus di Milan, di Italia. Jadi saya dari kecil punya passion itu memang di dunia retail, di dunia fashion. Jadi waktu kuliah saya pengen bisa ke kota fashion, teman-teman. Gitu. Jadi saya juga beruntung karena bisa nyampe ke sana, dan saya juga beruntung karena habis itu saya bisa dapat pekerjaan sesuai apa yang saya inginkan. Jadi kerjaan saya dulu itu di perusahaan retail sebagai fashion buyer dan trend forecaster. Jadi kerjaan utamanya itu suka dikirim-kirim ke luar negeri, ke banyak kota kayak ke Paris, ke Amsterdam gitu ya, ke London, itu untuk ngelihat tren apa yang lagi dicari dan disukai sama banyak orang di sana gitu. Jadi waktu saya pulang ke Milan, ke Italia, saya tugasnya itu bikin bisnis plan supaya perusahaan itu tetap up to date, tetap berinovasi. Oke. Jadi habis itu saya pulang ke Indonesia juga bukan karena dideportasi ya teman-teman. Jadi saya pulang ke Indonesia karena ditarik juga sama salah satu perusahaan retail besar di Bali. Makanya saya sebenarnya orang Jakarta, tapi saya tinggalnya di Bali sekarang karena waktu ditarik ke Indonesia itu yang hire saya itu perusahaan salah satu anak perusahaannya LVMH. Kalau pada tahu ya, perusahaan retail yang sekarang CEO-nya itu termasuk jajaran orang-orang terkaya di dunia juga. Gitu. Jadi perusahaannya lumayan besar juga. Kerjaannya kurang lebih sama, jadi baca tren, prediksi customer behavior kayak gitu-gitu. Dan karena latar belakang saya seperti itu, jadi saya tuh punya kebiasaan kalau misalnya dengar tentang satu proyek atau ketemu sama satu bisnis, itu saya nggak mentah-mentah saya tutup mata gitu. Jadi saya nggak ngelihat satu proyek itu nggak cuma dengan keadaannya hari itu doang, tapi saya berusaha mikir potensi kedepannya seperti apa gitu, karena memang harus memforecast, memprediksi tren kan kedepannya seperti apa. Jadi singkat cerita, waktu itu saya baru kerja 3 bulan, baru balik ke Indonesia 3 bulan. Habis itu atasan saya di kantor itu seumuran sama saya, lama tinggal di luar negeri juga, tapi beliau itu direktur jabatannya, direktur keuangan. Kalau saya masih manajer waktu itu. Terus dengan pengalamannya beliau segala macam, itu memang salah satu orang yang cukup direspek di perusahaan gitu. Nah, beliau ini tiba-tiba 3 bulan saya masuk kerja, beliau tuh cerita kalau lagi jalanin master franchise perusahaan digital, mau nggak punya bisnis sampingan katanya gitu. Nah, saya memang dari dulu nggak pengen sih, nggak pernah kepikiran pengen meniti karir itu sampai yang paling tinggi, karena saya tahu gimana pun juga kalau yang namanya karir profesional di perusahaan itu pasti setinggi-tingginya jabatannya kita tuh masih tetap bergantung sama keputusannya perusahaan. Betul. Gitu. Jadi saya selalu kepikiran saya pengen punya side income, side project gitu. Dan memang saya sendiri pernah punya perusahaan digital juga, pernah nyoba bikin startup gitu. Tapi ternyata yang saya pelajari, jadi waktu saya sering baca tren dan lain-lain, itu saya melihat memang tren digital itu kan kedepannya tuh bakal dicari sama banyak orang. Semua orang tuh akan mau masuk ke dunia digital gitu kan. Dan waktu itu saya dengan pengetahuan seperti itu, ya saya cuma nyoba-nyoba aja bikin startup digital karena belum tahu ada Top Fusion, teman-teman. Ya, jadi saya pikir harus bikin sendiri gitu. Dan ternyata pengalaman saya bikin startup digital itu keluar modalnya ratusan juta, terus harus punya perencanaan tuh yang luar biasa, idenya harus sangat luar biasa juga, ternyata nggak gampang. Kita kalau ngelihat keren ya Pak Nadiem Makarim punya Gojek gitu ya, atau enggak keren ya yang punya Traveloka, keren ya yang punya Tokopedia gitu. Kita tuh nggak pernah kebayang apa yang sebetulnya mereka lalui di belakang untuk nyampe ke level sana gitu. Jadi
karena saya ngalamin sendiri, ternyata itu susah teman-teman. Jadi saya nggak sampai 1,5 tahun itu startup saya harus saya tutup karena saya nggak bisa suntik dana lagi ke sana. Modalnya kurang, gitu ya. Jadi udah dengan berbekal pengalaman itu, waktu saya diceritakan tentang Top Fusion, saya ngerasa ini proyek luar biasa visioner sebetulnya. Dan saya dari waktu itu saya ini kepikiran, saya ini tahu kenapa atasan saya ini yang direktur keuangan, yang konsultan bisnis, yang lama tinggal di luar negeri, kok milih ngerjain bisnis ini. Padahal kalau misalnya orang awam ya, kalau saya bilang, yang saya pelajari, saya lihat, orang awam itu menganggap Top Fusion itu MLM biasa. Dan bahkan banyak yang menjalankannya juga seperti menjalankan MLM biasa. Gitu. Padahal Top Fusion ini adalah sebuah platform digital yang di master franchise-kan. Itu kan sebenarnya pertama dan satu-satunya di dunia loh. Iya. Itu tentang sudut pandang aja gitu. Kita mau ngelihat dari sudut pandang kita terlibat di sebuah pergerakan masif yang satu-satunya di dunia, atau kita mau ngelihat dari sisi kita join bisnis terus cari-cari kaki. Gitu. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya buat ngelihat dari sisi yang satunya gitu. Jadi orang itu kan kalau misalnya melihat satu bisnis atau satu diajak partneran di satu perusahaan gitu lah ya, pasti naluri mereka yang pertama itu adalah berusaha mengaitkan sama yang mereka udah pernah tahu gitu. Jadi pengalaman saya 2 tahunan ini serius di Top Fusion, selalu orang tuh ngomong, oh ini kayaknya saya pernah ditawarin deh, oh ini kayaknya kayak dulu deh saya juga ada tuh diajakin temen tuh cari-cari orang kayak gitu. Saya sebagai pemilik master franchise Top Fusion itu kalau misalnya saya nggak sekolah di sekolah bisnis Fitras itu saya bisa emosi teman-teman. Ya, tapi untungnya di bisnis ini kita nggak cuma dibekali sama bisnis, tapi kita juga dibekali sama pembentukan karakter. Gitu ya. Karena yang namanya mau menggebrak pasar, yang namanya mau punya bisnis mendunia, dan kita ini revolusioner ya, pertama dan satu-satunya, itu harus punya karakter yang bagus gitu. Nggak bisa kalau misalnya punya karakternya sembarangan gitu. Jadi di sini kita, yang saya sangat bersyukur banget di bisnis ini, saya selain dapat dari sisi finansial ya, dan dapat peluang yang luar biasa juga, punya bisnis sampai global, itu saya dapat pembentukan karakter, pembentukan mindset, itu yang saya selama saya sekolah 20 tahun, itu saya nggak dapet. Dan saya sekolah 20 tahun, balik-balik ternyata kok ilmu yang dikasih sama komunitas ini kok jauh lebih berfungsi sebenarnya. Ini saya nggak tahu teman-teman di sini kebanyakan range umurnya berapa ya, cuman sebetulnya kalau misalnya masih muda, kita harus tahu kalau dunia itu udah berubah. Jadi kita nggak bisa pakai pola pikir yang lama lagi, karena sederhananya saya besar itu di keluarga karyawan, Mbak Ica. Jadi mama papa saya itu selalu bilang sama anak-anaknya harus sekolah yang pintar, nilainya harus bagus, kuliah di luar negeri, S1, S2, kalau perlu S3 gitu ya, supaya dapat kerjaan yang bagus, gajinya besar. Karena itu definisi orang sukses di era industrial gitu kan sebenarnya. Tapi hari ini itu bukan definisi kesuksesan yang 100% benar lagi gitu. Karena sudah sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul di era informasi ini yang dulunya itu nggak ada. Tapi hari ini dengan sederhananya kok orang bisa sih nge-post video-video doang di Instagram, kok penghasilannya lebih besar daripada direktur. Terus orang yang main game online direkam, dimasukin ke YouTube, kok bisa naik Ferrari. Itu kalau orang nggak punya mindset yang terbuka, itu ngerasa itu nggak masuk akal. Iya. Padahal ini kan cuma perkara yang namanya era sudah berubah, pola pikir kita juga harus terbuka, jadi mau berubah juga gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih muda, saya bilangnya ini tempat yang tepat banget untuk kita ini transisi dari era industrial ke era informasi, era teknologi. Setuju. Dan kalau buat yang senior kan banyak tuh, saya juga sering ketemu sama teman-teman yang bangga sama kegaptekannya biasanya. Saya tuh gaptek, saya tuh nggak bisa saya kayak gini-gini gitu kan. Tapi sebenarnya sederhana, selama kita masih hidup dan mau berbisnis, mau eksis di zaman sekarang hari ini, ya kita harus tetap mau belajar gitu. Karena sebenarnya teknologi itu kan nggak menyulitkan ya. Teknologi itu kan diciptakan untuk memudahkan. Cuman pertanyaannya, kita mau mencoba atau enggak, mau belajar atau enggak.
gitu. Nah, itu sih pandangan dari saya Mbak Ica. Dan kalau misalnya saya boleh sharing untuk teman-teman, sebetulnya saya ngajak semuanya ini untuk ngelihat Talkfusion itu hari ini itu sebagai solusi. Jadi bukan cuma sekedar ini tuh penghasilan tambahan ya, bukan cuma income tambahan. Kenapa solusi? Karena ya di era pandemi kayak gini, nggak semua orang itu masih dapat penghasilan seperti mereka biasanya. Ya kan, ada yang dirumahkan sementara, ada yang bisnisnya nggak bisa buka, ada yang gajinya dipotong, ada yang dirumahkan selamanya bahkan gitu. Pertanyaannya orang-orang ini mau ngapain sebetulnya? Gimana caranya mereka tuh bisa bertahan hidup? Nah, lewat Talkfusion itu sebetulnya kita jadi solusi untuk dua aspek. Yang pertama, kalau misalnya perusahaan yang masih berjalan, itu kan pasti mereka butuh komunikasi. Mereka butuh supaya bisnisnya itu tetap berjalan dengan efektif, walau dalam keadaan nggak boleh ketemuan. Nah, ini kan kita bisa masuk dari sisi produk sebetulnya, untuk mereka efektivitas bisnis ya. Dan yang kedua, ini kita ngomong solusi dari sisi perekonomian. Karena orang yang dirumahkan sementara, orang yang bisnisnya nggak bisa buka, mereka ini kan dapurnya harus tetap ngebul, Mbak Ica. Karena gaji nggak keluar, tapi uang sekolah anak itu tetap harus dibayar. Anak istri harus tetap makan, gitu kan? Nah, ini mau bisnis apa gitu? Saya lihat banyak banget teman-teman saya yang jabatannya tinggi-tinggi di kantor, yang biasanya luar biasa tinggi hati gitu ya. Tiba-tiba karena pandemi mereka jualan donat lah, jualan sayur, jualan ayam, segala macam, semuanya dijual. Kenapa? Ya. Iya, kan itu bukan iseng Mbak Ica, itu karena mereka butuh uang gitu. Iya. Dan sederhananya gini, kalau misalnya kita ngomong jualan donat, jualan sayur, itu mau gini ya, effort kerja usaha yang dikeluarkan itu menurut saya tuh nggak sebanding sama hasilnya. Jualan donat itu untungnya berapa? Gitu. Sedangkan kalau di Talkfusion dengan modal nggak sampai 40 juta rupiah, kita nih duduk di kursi yang sama, ini saya cuman cakap pinggang ke atas aja Mbak Ica, bawahnya sih pakai celana pendek sama sendal. Tapi kita bisa punya bisnis itu antar benua, teman-teman. Bisa satu hari itu bisa punya income itu 2,5 juta rupiah. Ada 1-2 orang join aja, satu hari itu bisa Mbak Ica itu bawa 2,5 sampai 5 juta rupiah loh hari ini. Dengan cuman duduk di rumah saja. Gitu. Ini kan ini revolusioner sebenarnya proyek ini. Tapi nggak banyak orang yang paham gitu. Jadi kalau saya terakhir dari saya sih Mbak Ica, ini cuma tentang orang itu mau buka mindset atau enggak gitu aja. Setuju. Orang tuh kadang-kadang banyak orang itu ngerasa ini tuh bukan passionnya saya katanya. Ini bukan bidangnya saya gitu. Tapi saya pernah baca di satu artikel ngomong-ngomong soal passion ya. Katanya kalau misalnya kita suka sesuatu, kita punya passion sama satu hal, itu kita harus jadikan hal itu sebagai hobi. Gitu. Jadi karena kita senang nih passion gitu kan. Tapi kalau kita tahu ada satu hal yang dicari sama banyak orang, disukai sama banyak orang, itu kita jadiin bisnis. Jadi jangan sampai ketukar-tukar, kebalik-balik. Punya passion dijadiin bisnis, padahal orang lain nggak suka sama passionnya itu. Kan beda, yang namanya hobi itu kan nggak menghasilkan uang, tapi kita seneng. Tapi kalau bisnis itu bikin senang banyak orang dan itu menghasilkan uang buat kita. Gitu. Hari ini teman-teman, Talkfusion itu solusi buat semua orang. Semua orang itu cari konten, semua orang itu cari bisnis sampingan, bisnis tambahan. Kalau sampingan tambahannya satu hari 2,5 juta itu ya siapa yang nggak mau sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya ini saya ngomong di sini sebenarnya nggak ngaruh buat bisnisnya saya ya. Cuman saya pengen sharing aja ke teman-teman mungkin yang sudah punya franchise-nya juga ataupun yang belum. Kalau yang belum cepetan ambil, udah nggak perlu mikir macam-macam lagi, udah nggak ada alasan buat nggak ngambil gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah punya franchise-nya, ini kalau misalnya kita nggak bergerak, kalau misalnya teman-teman nggak bergerak, orang lain di luar sana itu bergerak loh. Betul. Kalau misalnya teman-teman nggak mau buka linknya lagi, kontak teman-teman lamanya lagi, ini tim lain itu sebenarnya bergerak juga, gitu. Kita nggak mau begadang bangun malam-malam untuk presentasi sama tim di luar negeri,
tapi udah ada tim yang jebol 30 negara gitu. Ini kan balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya, kita seberapa serius kita menganggap bisnis ini. Kalau misalnya mau dianggap cuman yang penting saya balik modal lah, mendingan gak usah join teman-teman. Kalau cuman pengen balik modal, itu duitnya ditaruh di bawah bantal, dibuka lagi ya ada di situ, tetap balik modalnya gitu kan. tapi saya join di bisnis ini karena saya melihat potensi punya bisnis global dari rumah saja, dan itu saya senang banget Mbak Ica gitu. Saya harap teman-teman Bapak Ibu dapat pandangan baru ya. Jadi semuanya harus lihat proyek Talkfusion ini bukan sekedar proyek ecek-ecek. Ini bukan proyek kecil. Ini tuh proyek, ini karena modalnya kecil, banyak orang yang menganggap sepele. Padahal ini bisa bawa kita kemana-mana teman-teman. Ini benar-benar kalau kita mau punya bisnis global dengan modal yang kecil, ya cuma Talkfusion doang, nggak ada lagi, bener. Iya, setuju sekali Catherine, luar biasa. Itu sih kalau dari saya Mbak Ica, kalau nggak jadi panjang sampai besok saya nih ngomongnya.